Nah, saya record biar teman-teman yang nggak sempat hadir bisa ikut menyimak juga, ya kan? Terjauh ada dari Bekasi. Bang, ini juga Tetangga rumahnya di saya itu. Bekasi loh, jangan salah. Jauh berarti semuanya. Oke, aku mau kita buka aja ya langsung ya Mbak Anggi ya. Udah jam Boleh. 7:05, aku mau buka terlebih dahulu dengan apa ini ya? Tadi aku mau buka apa? Oh, apa namanya? Aduh, nih, aku mau sharing pembicara kita. Kelihatan nggak Bang Anggi? Kelihatan ya? Kelihatan. Mana? Ya, selamat datang teman-teman sekalian. Jadi terima kasih kita sudah bertemu di momen yang apa ya namanya ya, momen malam ini. Semoga kita bisa belajar. Ini saya bikin webinar ini kan emang lagi rutin. Jadi kemarin-kemarin kita udah ngomong soal laktasi, terus habis itu sebelumnya ngomong soal kesehatan gigi, ya kan. Nah, ini emang kita lagi pengen coba bikin rutin. Sekarang kita mau bikin soal pada dasarnya dalam tanda kutip mental health anak-anak kita. Di sini saya mengundang ya orang yang paling pas menurut saya untuk ngomong soal ini itu adalah Mbak Anggi. Mbak Anggi itu adalah partner saya di KIDI Pejaten. Karena dari awal tuh saya bikin KIDI itu memang ngajak Mbak Anggi salah satunya karena saya nyadar bahwa tumbuh kembang perilaku anak itu nggak bisa kalau cuman sendirian profesi dokter anak. Jadi harus ada profesi dengan kompetensi-kompetensi lainnya yang kita biar bisa saling kolaborasi. Nah, di sini saya dan Mbak Anggi sudah akhirnya sering menangani banyak problem-problem di anak ya, tumbuh kembang perilakunya gitu kan. Dan ya alhamdulillah sejauh ini kita dipercaya oleh orang tua gitu. Dan di sini nanti saya dan salah satu kasus yang kita sering hadapi akhir-akhir ini itu adalah masalah di sekolah. Nah, seperti tadi Mbak Anggi bilang, kita masalah di sekolah kenapa? Karena anak-anak itu kan selama 2 tahun, 3 tahun ke belakang itu kan emang jarang ketemu sama teman rekan sebayanya ya. Dan sekarang mereka memulai sekolah ya, misalnya dari ada yang SD, ada yang SMP, itu dengan belum punya gambaran kira-kira harus seperti apa saya beradaptasi dengan teman-teman di lingkungan sekolah saya. Makanya kami beberapa kali menemukan kasus-kasus yaitu kesulitan adaptasi tadi gitu. Nah, salah satu kesulitan adaptasi yang akhirnya kita hadapi akhir-akhir ini sering banget nih, Mbak Anggi, viral di media sosial dan sering banget saya ditekin, dicolek ya, disuruh ngeliatin video anak mukulin anak lainnya. Nah, Iya sih, sedih yang banget. sangat miris sekali. Yang mungkin ini sebenarnya udah terjadi sejak lama ya Mbak Anggi ya. Cuman karena sekarang akses terhadap kamera itu mudah sekali, jadi sekarang lebih banyak yang terrecord gitu. Dan saya pengen sih, mungkin nih di sini kemarin ada juga yang cerita Mbak Anggi pengen ikutan karena dulu pernah jadi korban bullying, ya kan? Dan ternyata memang karena dulu jadi pernah korban bully, sampai sekarang kelihatan kerasa traumanya. Padahal itu kejadian udah mungkin belasan puluhan tahun yang lalu. Nanti jadi mungkin kita bisa diskusi sama Mbak Anggi, kira-kira gimana sih caranya biar kita sebagai korban bullying itu biar nggak kena trauma terus-menerus, kepikiran terus-menerus gitu. Terus Betul. gimana caranya juga nanti kalau kita punya anak ya jadi korban bullying atau kita punya anak jadi pelaku bully atau kita sebagai guru, ini kemarin banyak banget yang juga profesinya pendidik, pengajar, guru datang izin untuk meminta bergabung. Jadi
biar bisa tahu, karena ternyata ya nggak dipungkiri lagi, guru juga kadang bingung Bang, ini anak Iya, ini harus betul, betul, harus betul. diapain, ini udah dipanggil orang tuanya ya, udah minta maaf, tapi begitu selanjutnya diulangi lagi dan diulangi lagi. Jadi kadang dari harus ada kolaborasi memang antara orang tua dan guru di sekolah, gimana caranya untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Dan kita harapannya ya kita pengen ruang belajar anak itu bebas dari perundungan, ya kan, biar mereka bisa belajar dengan baik, biar mereka bisa berkembang dengan baik. Oke, gitu aja. Ini nanti pembukaan dari saya. Langsung selanjutnya saya kasihkan ke Mbak Anggi. Ini mah agak ekstra, agak lama, kita 1,5 jam nantinya. Mungkin sekitar 45 menit waktu Mbak Anggi untuk presentasi. Selanjutnya nanti tanya jawab. Seperti biasa, tanya jawab nanti bisa di kolom Q&A, nanti teman-teman sekalian bisa, mulai dari sekarang juga bisa tuh ngetik, begitu ada kepikiran pertanyaan apa, ketik aja di situ. Ya, nanti setelah Mbak Anggi selesai presentasi, nanti kita jawab bersama-sama. Gitu ya Mbak Anggi ya, silakan. Ya, Udah bisa share screen belum ya Mbak Anggi? saya coba ya. Bentar. Sudah masuk ya? Oke, siap udah. Oke, Silakan Mbak Anggi, waktu tempat baik. saya Terima persilakan. kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih ini sudah hadir malam-malam yang harusnya jadi waktu istirahat, tapi masih semangat ya buat gabung di sini dan kita bisa berdiskusi. Jadi dalam prosesnya nanti kita diskusi aja kalau bisa ya, karena ya saya yakin juga pengalaman Bapak Ibu sekalian juga pasti banyak dan kita bisa sharing lah. Mungkin tadi kalau Dokter Denta bilang ada pihak-pihak yang juga pernah jadi korban, ini mungkin sebelum kita mulai saya mau cerita sedikit nih. Dulu saya tuh pernah jadi korban gitu ya. Cuman kemudian yang membedakan adalah bagaimana lingkungan itu membantu si korban ini akhirnya dia bisa survive dalam proses perundungan atau bullying itu. Nah, nanti bagaimana caranya kita akan diskusi di belakang gitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan membawakan tentang perundungan dan bagaimana cara kita sebagai orang dewasa atau mungkin sebagai orang tua atau mungkin sebagai guru menyikapi ketika kita menghadapi situasi perundungan gitu ya. Sedikit perkenalan boleh ya, Dokter Denta ya. Saya Anggiastri, saya Boleh banget, boleh banget. saya S1 dan S2 saya ambil di UGM. Kemudian pekerjaan utama saya ibu rumah tangga. Kemudian juga saya nyambi jadi psikolog klinis di Komuni Kembar. Kebetulan saya juga punya sekolah stimulasi di Jogja. Terus namanya Omah Perden. Terus saya juga bergabung di KIDI Pejaten ya bersama Dokter Denta sebagai partner. Kemudian juga aktif di platform online di Bihome sama School of Parenting. Jadi nanti boleh diintip-intip kalau mau lihat aktivitas di sana gitu ya. Begitu. Kemudian kita masuk aja langsung. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen tanya nih sama Bapak Ibu sekalian atau peserta sekalian gitu ya. Apa sih yang Bapak Ibu atau saudara sekalian ketahui tentang perundungan atau bullying? Mungkin boleh diketik nih, ditulis aja di kolom. Kira-kira apa sih sebenarnya yang diketahui tentang bullying itu sendiri? Gitu. Ada yang mau menjawabkah? Mau ada yang buka mic 1 juga boleh atau 2 Boleh, boleh. kalau mau buka mic bisa ya, tinggal raise hand. Nah, kalau canggih nih, kalau mau raise hand silakan. Apa? Oh, ini ada yang sudah jawab nih. Ada Perilaku yang nih. bertujuan untuk menyakiti orang lain, betul sekali. Oke, ada yang lain? Dari Tika Arianti. Menyampaikan kekesalan pada orang yang lebih lemah, memaksakan perilaku yang tidak menyenangkan oleh seseorang, atau melu. Oke, abuse of power, betul. Oh, kelompok. Oke, oke. Ada lagi? Tindakan tidak menyenangkan baik verbal non verbal ke seseorang, betul. Ini udah pinter-pinter nih kayaknya nih. Perilaku atau perkataan yang melukai perasaan orang lain, yes. Perbuatan tidak menyenangkan baik sengaja atau tidak disengaja. Oke, penindasan kepada orang lain. Baik, secara umum kayaknya sudah cukup paham ya, cukup mengenal sebenarnya perilaku bullying atau perundungan itu seperti apa. Nah, sekarang yang pengen saya tanyakan ke Bapak Ibu dan peserta sekalian adalah,
Nih, pernahkah Anda menjadi korban, saksi, atau bahkan pelaku bullying? Nggak usah dijawab ya sebagai korban, atau sebagai saksi, atau sebagai pelaku, nggak usah sih. Cukup jawab pernah gitu ya misalnya. Oh saya pernah gitu. Salah satu dari tiga ini. Sebagai korban, saksi, atau bahkan sebagai pelaku. Nah, oke. Oh, most of them pernah. Oke, jadi sebenarnya perilaku bullying ini perilaku yang cukup ini ya, cukup banyak terjadi yang mungkin pada saat itu terjadi kita nggak sadar gitu bahwa itu adalah perilaku bullying ya, either itu apakah kita yang melakukan atau bahkan kita sebagai korban gitu ya. Oke, nah boleh dituliskan apa yang Anda satu pikirkan dan apa yang Anda rasakan ketika berada di posisi itu. Sedih, merasa tidak berdaya. Sedih, trauma, takut, rendah diri, nggak tahu harus ngomong kemana, minder, kecewa, bingung. Oke. Tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan. Ya, terpojokkan, kasihan, marah, takut, kurang percaya diri, takut, kaget. Ya, oke. Baik, itu adalah respon-respon yang sangat apa ya, wajar muncul ya ketika situasi itu terjadi. Nah, kita akan bahas sedikit secara teori. Kenapa tadi saya menanyakan ini semua? Saya pengen menggali gitu ya. Kira-kira pengalaman pribadi apa sih sebenarnya yang terjadi ketika kita mengalami hal tersebut sehingga kita nanti bisa apa ya? Bisa relate gitu ketika kita mungkin menghadapi anak-anak atau anak kita sendiri atau bahkan murid atau siapapun yang kemudian mengalami situasi yang sama gitu ya, sehingga kita sebagai orang dewasa tahu nih kita berdaya untuk membantu baik orang yang menjadi korban ataupun orang yang menjadi pelaku gitu, karena sebenarnya pelaku sendiri pun nanti kita akan lihat dinamikanya, mereka sendiri pun berada pada posisi itu pasti ada proses yang melatar belakanginya gitu ya. Oke. Nah, ini topik bahasan kita hari ini. Kita akan bahas tentang pengertian bullying itu sendiri apa, macamnya apa, dampaknya apa, kemudian dinamika psikologis yang terjadi itu seperti apa, dan bagaimana pencegahan serta penanganannya. Oke, kita masuk pada apa sih perundungan itu atau apa sih bullying itu gitu ya. Kalau menurut Ken Rigby, perundungan itu adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah menjawab dengan benar ya bahwa ada keinginan untuk menyakiti atau perilaku untuk menyakiti orang lain gitu ya. Kemudian hasrat menyakiti yang perundungan adalah hasrat menyakiti yang diperlihatkan dalam aksi menyebabkan seseorang menderita dan aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau bahkan sekelompok orang yang lebih kuat. Tentu tidak bertanggung jawab dan biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. Nah, ini yang menarik ya, ketika seorang pelaku itu melihat korbannya merasa tertekan, merasa takut, itu ada perasaan senang yang muncul, sehingga perilaku ini kemudian akhirnya terus-menerus dilakukan, gitu ya. Sehingga inilah yang kemudian perlu kita cari bersama. Kenapa bisa seorang anak ya, ketika kita bicara tentang bullying pada situasi sekolah gitu ya, bisa merasa senang ketika ada temannya kemudian yang merasa tadi ya takut, merasa marah, merasa tidak terima, ataupun mungkin merasa sedih dengan perilaku yang dihasilkan oleh orang lain, gitu ya. Dan kalau kita lihat, bullying ini ada 6 macamnya. Sebenarnya cukup banyak sih variasi terkait dengan macam bullying itu apa saja ini, tapi saya coba ambil ada 6 jenisnya, gitu ya. Yang pertama adalah kontak fisik secara langsung, di mana di sini pelaku melakukan perilaku memukul, mendorong, menjambak, mencakar, dan lain sebagainya yang secara fisik itu melakukan kontak, gitu ya. Kemudian kontak verbal secara langsung. Jadi ada proses mengancam, mempermalukan di depan umum, mengejek secara langsung, menyebarkan gosip, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ada juga nonverbal langsung. Itu adalah
Kayak misalnya memberikan tatapan sinis, menjulurkan lidah, memberikan tatapan merendahkan, sehingga orang itu merasa nggak nyaman ketika berada di dalam lingkungan atau kelompok tersebut, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nonverbal tidak langsung, yaitu ini secara sosial gitu ya, mengucilkan, memanipulasi pertemanan, kemudian mendiamkan tanpa sebab atau menjauhi gitu ya, tanpa si orang ini tahu sebenarnya apa sih kesalahanku, tahu-tahu dijauhi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada cyberbullying yang sekarang kayaknya juga banyak sekali bisa kita lihat gitu ya, tidak hanya pada anak-anak sekolah tetapi public figure atau siapapun orang yang sepertinya pernah melakukan kesalahan gitu ya ketika dia berada pada platform media sosial gitu ya. Isinya bisa berupa rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik, atau bahkan menghujat di sosial media. Kemudian ada pelecehan seksual. Ada beberapa literasi juga yang mengatakan kalau kadang-kadang ini pelecehan ini bisa dikategorikan sebagai agresi fisik atau verbal gitu ya, yang itu masuk pada bentuk bullying gitu, tapi yang sudah jauh lebih advance dan itu kadang dikategorikan sendiri juga sebagai pelecehan seksual sendiri. Kemudian ini saya mau ngajak nonton sedikit boleh ya, ini menurut saya ilustrasinya bagus banget ketika di sini apa namanya ada orang yang menjadi korban bullying dan apa yang kemudian terjadi pada situasi di situ. Semoga bisa diputar. Tapi kayaknya saya belum share audio ya. Wait. Saya stop dulu ya. Sebentar. Oke. Tadi belum share sound. Kayaknya nggak bisa ya share sound ya. Coba aku lihat dulu. Tuh. Atau coba Mbak Anggi play dulu deh. Ya, aku coba play dulu ya. Suaranya masuk nggak? Ini udah ada suaranya belum sih? Belum. Sudah? Masuk nggak suaranya? Nggak ada ya? Nggak masuk. Oke. Atau kita lihat aja ya. Ini sebenarnya ilustrasinya cukup menggambarkan sih. Jadi ini yang apa namanya laki-laki itu tadi yang kayak ada slime-nya itu dia adalah korban bullying-nya. Kemudian di sekolah dia dibully secara fisik, bahkan disebarkan ke media sosial atau bahkan ke grup-grup gitu ya di sekolah. Ini ada nih suaranya. Ada ya, masuk ya? Ada. History of incidents. Nah, ini yang perempuan ini mengadukan ke We take gurunya. bullying very seriously. We can't police the internet, of course, but I'll make a report of it. Tapi kemudian ada yang lihat dan dia dilaporkan ke teman-teman yang lain.
Oh my gosh, I'm so sorry. Hey, are you okay? Ternyata ada perasaan yang berbeda ketika ada yang menanyakan, "Are you okay?" ketika dia berada dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Phil, you're kind of quiet. Those kids still bothering you? Hey, just don't let those jerks on the internet get to you. Masuk ya suaranya ya, Dokter Nenta ya? Masuk ada. Nowadays, you can just block them. Case closed. Ayahnya mengatakan, ya udah daripada digubris, diblok aja, kan sudah selesai gitu katanya. Are you okay? Hey. Are you okay? This sucks. I'm really feeling that one. No, right? Oke, sudah selesai. Oke, dari proses tadi, kira-kira ada nggak yang mau kasih tanggapan? Mungkin boleh dibuka mic-nya kali ya, biar agak rame gitu. 1 atau 2 orang deh boleh kasih tanggapan dari film yang ditonton tadi. Kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu sekalian? Boleh loh kalau mau raise hand untuk berbicara.
bisa sambil kita ada Mbak Puput nih. Nggak Boleh, langsung silakan. Mbak Puput. Boleh open mic. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak Puput. Eh, dari sana sih kelihatannya kadang kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi termasuk dibully atau masalah apapun tuh cukup ditanya "Are you okay?" Itu aja udah more than enough gitu. Kayaknya rasa ada yang empati gitu sama kita. Oke. Terima Ada lagi, kasih. Mbak Puput? Oke, thank you. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Mbak Puput, tanggapannya betul banget ya. Bahkan dalam situasi yang berat pun ya, tadi kita lihat kan si laki-laki ini dia berkubang dalam slime mungkin perasaan tidak nyaman gitu ya. Dan ketika dia ditanya, as simple as are you okay gitu. Ternyata itu ada secercah harapan gitu, yang dia merasa jadi lebih baik. Gitu. Oke, ada lagi satu terakhir. Ada mungkin yang mau kasih pendapat dari situasi tadi. Adakah? Coba kita baca di chat ya. Ada tuh. Jadi beban orang yang dibully akan menjadi lebih ringan saat ada yang mengerti perasaan kita. Betul. Oh, ini ada yang berbagi link. Terima kasih dibagi linknya. Terus ada yang bilang dari Mbak Ferni, pembuli ketika dapat banyak dukungan itu mereka malah makin senang. Atau mungkin kalau banyak audiensnya itu mereka makin senang ya tadi kata Mbak Angki tadi. Betul sekali. Ada penguat gitu ya yang membuat dia merasa bahwa apa yang aku lakukan ini benar ya. Rasanya cukup nyaman jika ada yang mengetahui bahwa kita ada loh dan kita nyata yes. Exactly. Kadang-kadang anak-anak yang menjadi korban bullying itu kan kayak invisible gitu ya. Gitu. Mereka memang sengaja untuk menyembunyikan diri supaya tidak tampak dan kemudian menjadi bulan-bulanan, dan ketika ada yang menyadari keberadaan mereka ternyata itu sesuatu yang cukup signifikan gitu rasanya gitu ya. Kadang-kadang orang yang menguatkan orang lain justru juga mengalami hal yang sama dan juga butuh orang lain untuk menguatkan. Betul banget. Ini nanti akan kita bahas salah satunya bahwa siapa saja sih orang yang terlibat gitu ya di dalam proses atau siklus bullying ini gitu ya. Ada paket lengkap, sudah membuli dengan play victim, ini semakin membuat trauma. Ya. Kalimat are you okay memang luar biasa, simple tapi efektifnya luar biasa. Terima kasih responnya. Oke, saya akan coba lanjutkan ya. Oke. Tunggu sebentar. Ya. Nah, ternyata dampak perundungan itu bisa berakibat pada 3 kelompok orang, gitu ya. Yang pertama, jelas bagi korban itu pasti ada dampaknya, seperti yang tadi sudah Bapak Ibu sekalian sampaikan. Kemudian bagi pelaku pun juga ada dampaknya. Dan juga bagi saksi atau bystanders istilahnya, gitu ya, orang-orang yang menyaksikan yang ada di sekitar pelaku utama dan di sekitar korban. Nah, nanti kita lihat dinamikanya seperti apa, gitu ya. Nah, bagi bagi korban, beberapa dampak yang muncul itu antara lain adalah mereka jadi takut pergi ke sekolah karena merasa bahwa sekolah ini bukan tempat yang aman lagi nih buat aku belajar, buat aku berinteraksi, buat aku menjalankan proses sosialku, gitu ya. Kemudian juga mereka biasanya tampak kesepian dan terisolasi. Ini juga muncul karena ya bisa jadi mereka memang menghindari kerumunan. Karena bisa jadi ketika dia berada di dalam sebuah kerumunan, dia bisa memanggil orang-orang yang mungkin punya dominasi lebih dan ingin melakukan perundungan itu tadi, gitu ya. Kemudian ada hopeless, ada helpless, nggak tahu mau kemana tadi, nggak tahu harus bilang kemana atau melakukan apa gitu ya, seperti yang tadi disampaikan. Kemudian juga jadi berdampak mudah cemas dan gelisah gitu.
Bahkan ketika dia tidak berada di lingkungan sekolah pun, rasa was-was ini, rasa cemas ini kadang-kadang juga masih terbawa. Baik itu dalam kehidupan dia saat ini, atau bahkan ketika dia sudah dewasa. Tadi seperti ada yang bilang ya, bahwa traumanya itu kadang-kadang masih kerasa loh, sampai sekarang, kayak gitu. Kemudian, takut sendirian kalau jalan di sekolah, takutnya ketemu sama gerombolan yang membuli gitu ya. Kemudian juga untuk beberapa kasus di media sosial juga mereka mungkin menjadi takut untuk melihat media sosial karena bisa jadi itu apa ya, ramai buat dia dan jatuhnya adalah menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Nah, dinamikanya seperti apa? Dinamikanya ketika perilaku bullying itu terjadi, maka perasaan yang otomatis muncul biasanya ada perasaan takut, ada perasaan marah, ada perasaan tidak terima, ada perasaan cemas, dan juga ada perasaan bingung. Ya, kenapa kok aku menjadi korban? Gitu ya. Dan kenapa kok orang-orang ini melakukan itu padaku? Di satu sisi, beberapa anak yang tidak cukup vokal dan tidak bisa membela dirinya sendiri, mereka akan cenderung untuk diam dan memendam perasaan itu. Menerima perilaku yang diberikan oleh pelaku bullying gitu ya. Dan ketika ini terjadi, itu lama-kelamaan akan memunculkan kehilangan kepercayaan diri, merasa bahwa dirinya tidak cukup baik, merasa dirinya tidak cukup menarik dan pantas untuk bergaul dalam setting sosial di sekolah gitu ya. Kemudian juga bisa saja menarik diri, stres berkepanjangan, dan tentunya proses ini akan mengganggu proses belajar dan proses akademik dia di sekolah gitu ya. Dan pada jangka waktu yang sangat panjang, ketika situasi ini tidak teratasi, bisa muncul putus asa, depresi, pikiran bunuh diri, ya, kemudian bahkan sampai percobaan dan perilaku bunuh diri yang sampai menghilangkan nyawa, gitu. Karena merasa bahwa itu situasi yang aku udah nggak tahu lagi. Dan sedihnya adalah ketika orang-orang di sekitarnya tidak cukup aware bahwa ada perubahan sikap ini, gitu ya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah pada beberapa case tertentu, anak-anak yang pernah menjadi korban bullying ini juga memunculkan perilaku agresi, gitu. Nanti akan saya bahas di bawah juga kenapa kok bisa memunculkan perilaku agresi, gitu ya. Atau kalau misalnya kita lihat apa ya, kemarin saya sempat ngobrol nih sama beberapa teman psikolog juga gitu ya terkait dengan kasus bullying. Oh iya, aku tuh dulu pernah menjadi korban bully gitu di sekolah oleh kakakku tingkat gitu. Tapi ternyata itu kemudian menjadi sebuah tradisi gitu ya. Ketika dulu dibully, kemudian ketika dia menjadi kakak kelas, akhirnya dia yang melakukan bullying terhadap adik kelasnya. Dan itu nggak tahu ya kalau di zaman sekarang apakah itu masih terjadi, tapi kayaknya mungkin di zaman saya, zaman Dokter Denta, kayaknya ada perilaku-perilaku seperti itu kayaknya ada ya gitu. Jadi tahun ini nih dia dibully gitu, tapi tahun berikutnya kemudian ternyata dia muncul sebagai pelaku gitu. Kayak sebuah tradisi. Oke. Nah, dan penelitian itu membuktikan bahwa bullying ini menimbulkan rasa yang tidak aman dan trauma berkepanjangan ya, seperti tadi sempat kita bahas. Kadang-kadang nggak cuma terjadi ketika kita berada di sekolah aja gitu, tapi begitu kita dewasa, begitu kita bergaul pada lingkungan sosial yang lebih luas, ternyata itu bisa menimbulkan trauma dan ketakutan untuk kita terjun dalam sebuah kelompok. Kita jadi mikir gitu, ketika aku masuk dalam kelompok ini, udah bener belum ya gitu. Apakah aku melakukan kesalahan, apakah aku cukup baik untuk mereka dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran seperti itu tuh ternyata cenderung menetap gitu ya pada beberapa orang. Nah, kemudian ini kok judulnya nggak kelihatan ya. Tertutup oleh Q&A. Wait. Oh ya, ini pokoknya ada hal-hal yang kadang-kadang tidak terlihat ya dalam proses bullying itu seperti apa, bahwa korban-korban yang menjadi orang yang menjadi korban kasus bullying ini nih memunculkan beberapa hal yang seringkali nggak kita sadari gitu. Yang pertama adalah berfantasi tentang gimana sih caranya aku bisa kabur dari situasi ini, gitu ya, nggak tahu gitu ya. Kemudian juga gimana rasanya ketika aku memiliki power untuk menghukum pelaku atau membalas perilaku pelaku. Nah, di luar negeri itu kalau kita lihat di berita,
beberapa kasus itu muncul bahwa ada anak-anak yang kemudian datang dengan senjata, kemudian menghabisi teman-temannya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang muncul karena adanya rasa frustrasi. Mereka nggak tahu lagi harus ngapain, mungkin lapor ke orang dewasa tidak mendapatkan hasil, akhirnya mereka berfantasi. Apa yang bisa aku lakukan untuk memuaskan hasrat balas dendam gitu ya. Nah, itu juga perlu untuk kita waspadai gitu ya. Kemudian juga ada ketidakpercayaan mendalam pada figur dewasa, baik itu orang tua atau guru karena dianggap gagal untuk melindungi. Nah, itu dia kenapa kita sebagai orang-orang yang berada di sekitar anak-anak, baik itu anak kita sendiri atau mungkin anak-anak yang ada di sekitar perumahan kita atau mungkin anak-anak yang kita asuh ketika kita menjadi guru ataupun mungkin pendamping di sekolah gitu ya. Kita perlu aware pada perubahan sikap, kita perlu aware pada perilaku-perilaku yang mungkin mencurigakan dan mengarah pada perilaku-perilaku bullying. Gitu. Karena ternyata dampaknya cukup dalam gitu buat mereka. Gitu ya. Kemudian bermimpi tentang diselamatkan oleh seseorang atau sesuatu yang bersifat khayalan. Jadi karena mereka tidak bisa hidup dalam situasi yang nyata dengan aman dan nyaman, maka dia membangun imajinasi di dalam proses berpikirnya, gitu ya. Kemudian juga ada yang berpura-pura kuat, meskipun sebenarnya dia hancur secara psikis, gitu ya. Dan ini juga pasti akan menyebabkan adanya perubahan perubahan perilaku, kemudian juga pasti ada berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya dia yang bisa berdampak pada proses selanjutnya. Kemudian menjadi hypersensitif, menjadi people pleaser kadang-kadang juga ya pada orang-orang yang dominan tadi atau pelaku utama, sehingga dia tidak dibully, tidak dirundung gitu ya. Kemudian ada muncul juga perasaan powerless dan memiliki harga diri rendah di hadapan orang lain. Serba takut, serba cemas, serba khawatir kalau dia melakukan kesalahan atau dia melakukan hal yang tidak pantas secara sosial di penilaian peer-nya dia. Kemudian, nah ini untuk korban ya, untuk pelaku. Jadi dampaknya bagi pelaku adalah, ini sebagai saksi ya, sebagai saksi. Jadi sebagai saksi salah satu dampaknya adalah menganggap perundungan ini adalah hal yang wajar dilakukan. Karena dia melihat bahwa itu dilakukan oleh satu orang, diketawain oleh orang yang lain, dianggap sesuatu yang lucu, dianggap sesuatu yang menarik, gitu ya. Sehingga beberapa orang yang ada di sekitarnya jadi berpikir bahwa, oh ya, perundungan ini adalah sesuatu yang wajar untuk dilakukan dan nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian dampak lain yang muncul adalah takut ditindas juga, hampir sama seperti yang tadi di atas, takut ditindas dan kemudian menjadi people pleaser bagi pelaku. Kadang-kadang kalau misalnya di geng-geng sekolah itu kemudian dia jadi kayak anak buah gitu ya bagi si pelaku bullying ini. Biasanya kan dalam kelompok itu pasti ada yang satu yang menonjol dan yang lain kemudian sebagai orang-orang yang mendukung ya perilaku bullying. Itu kemudian bergabung dengan pelaku untuk menindas si korban ya. Nah, dinamikanya seperti apa gitu. Ketika seseorang itu menganggap bahwa perundungan itu adalah hal yang wajar, ya di sini sebenarnya perlu kita pertanyakan bahwa kondisi seseorang itu berarti dia sudah kehilangan rasa empatinya gitu, karena menganggap bahwa ketika temannya sedih, ketika temannya menangis, ketika temannya ketakutan, itu adalah sesuatu yang boleh untuk dibiarkan gitu ya, menganggap sebagai sesuatu yang wajar. Nah, ini juga perlu dipertanyakan bagaimana situasi itu bisa muncul. Kemudian ada proses helpless. Dia takut nih ditindas juga. Dan takut ditindas, memilih untuk diam, atau ada juga yang memilih untuk menjadi people pleaser bagi pelaku atau orang-orang yang kemudian mendukung perilaku ini. Itu biasanya dilatar belakangi dengan rasa takut, rasa cemas, rasa tidak aman, kalau jangan-jangan mereka juga akan ditindas gitu ya. Makanya
mending aku diem deh daripada nanti aku dikucilkan. Sama seperti film tadi ya, dia akhirnya mendukung nih si teman yang dibully, tapi justru akhirnya dia berakhir menjadi orang yang dibully juga. Kemudian beberapa orang yang kemudian bergabung, ada 2 ya bergabung menjadi pelaku juga, tapi ada juga yang pasif. Nah, orang-orang yang bergabung ini dengan pelaku, mereka menikmati menjadi orang yang punya posisi superior atau otoriter. Jadi kayak merasa bahwa dia yang menguasai lingkungan situ, dia yang menguasai medan yang ada di misalnya di sekolah, gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang yang pasif ini dia merasa nggak nyaman sebenarnya, nggak suka lihatnya, tapi nggak berdaya, nggak tahu juga mau ngapain. Akhirnya memilih untuk diam daripada balik lagi, daripada aku menjadi orang yang ikut ditindas. Dan dampaknya apa buat pelaku? Pelaku itu akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan yang ada atau situasi yang ada, gitu ya. Dan pada situasi tertentu, ketika itu tidak terkontrol, ya bisa muncul perilaku kekerasan yang berakibat sampai kepada tindakan kriminalitas yang bisa dilaporkan secara hukum. Gitu ya, saya rasa juga sudah ada lah undang-undangnya yang mengatur tentang itu tadi, gitu ya. Nah, saya mengambil sedikit cuplikan ya dari Hall sama Lindsay bahwa perundungan ini identik dengan perilaku agresi yang dibentuk oleh keinginan untuk menyakiti dan menyerang orang lain. Kalau kita lihat nih, dinamika yang terjadi pada pelaku itu tuh terjadi awalnya karena input audio visual yang membentuk persepsi anak. Audio visual ini tidak hanya berupa tontonan ya, tapi sesuatu yang dia lihat sehari-hari dan dia dengar sehari-hari dari perilaku belajar sosial yang dia amati. Entah itu dari orang tua, dari keluarga, orang sekitar, atau tontonan. Nah, tontonan ini juga menjadi salah satu hal yang ketika mungkin dalam keluarga adalah baik-baik saja atau tidak ada perilaku-perilaku agresi, tapi ternyata dia punya atau sering nonton, sering main game yang berhubungan dengan kekerasan. Ternyata itu berdampak juga. Kenapa? Karena ini sama dengan seperti bagaimana tubuh kita merespon ketika kita makan. Apa yang kita makan, maka itulah yang respon tubuh kita akan menjadi seperti apa yang kita makan. Pun demikian dengan pikiran, ya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita konsumsi, maka itu bisa membentuk persepsi kita akan sebuah situasi. Gitu. Jadi makanya kita juga perlu berhati-hati terhadap tontonan dan tayangan yang kita berikan pada anak-anak. Perlu sangat selektif, ya. Sampai pada usia di mana anak bisa membedakan apakah tontonan ini sesuatu yang real atau itu sesuatu yang bersifat ya hanya tontonan saja atau khayal, gitu ya. Kemudian ketika ini membentuk persepsi anak pada situasi dalam kondisi keluarga yang mungkin nggak harmonis ya, ditambah lagi kemudian kerap terjadi konflik. Terus ada juga pengasuhan yang permisif itu adalah anak bebas mau ngapain aja, maunya apa diturutin dan lain sebagainya. Atau bahkan yang kebalikan, yang perilaku agresif gitu ya, anak ditindas, dipukul, itu ternyata ada gitu ya. Dan itu ternyata juga membuat ada munculnya situasi frustrasi pada anak karena tidak terpenuhinya keinginan atau kebutuhan emosi dia, rasa aman dia gitu. Sehingga manifestasinya adalah pada ya dia mencari manifestasi itu di luar, memproyeksikan apa yang dia rasakan di luar keluarga itu tadi gitu ya. Dan akibatnya anak-anak ini muncul rasa ingin menunjukkan diri karena nggak terpenuhi kebutuhan dia untuk menonjol di rumah, untuk mempunyai eksistensi di rumah itu tidak terpenuhi. Jadi dia ingin menunjukkan dirinya di luar, mendapatkan pengakuan gitu ya. Kemudian menjadi overkompensasi, ada rasa ingin membalas apa yang dia rasakan gitu ya. Ketika di rumah, dia terbiasa inferior, entah dibully oleh keluarganya sendiri, oleh kakaknya, oleh orang-orang di dalam keluarga,
Nah, dia ingin menunjukkan sisi superioritasnya di di lingkungan yang lain. Tidak selalu seperti itu, tapi ada beberapa kasus menunjukkan bentuk seperti ini, gitu ya. Jadi ada proyeksi emosi yang dia rasakan dan juga adanya needs of attention yang tadi itu, kebutuhan dia untuk aman secara emosi, aman secara psikologis tidak terpenuhi di rumah, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, gitu ya? Beberapa hal yang bisa kita lakukan antara lain adalah ya ketika kita melihat korban, kita bantu identifikasi apa sih sebenarnya yang dia rasakan dan kita coba membantu untuk melepas beban emosionalnya. As simple as tadi ya, seperti yang kita tonton, menanyakan bagaimana apa yang dia rasakan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita perlu membekali anak-anak kita bersikap tegas pada pelaku, seperti melaporkan pada guru atau orang dewasa lain, atau bahkan kalau sekarang saya rasa proses komunikasi ini tentunya antara guru dengan orang tua perlu terjalin dengan baik, gitu ya, sehingga anak-anak ini juga terbantu untuk bisa keluar dari situasi ini. Dan kita tidak bisa menganggap bahwa perilaku bullying atau sekedar mengejek itu sebagai perilaku yang simple atau cuma diejek masa kayak gitu aja cemen kamu nggak berani ngelawan dan lain sebagainya, nggak bisa gitu. Karena ternyata sekali mendapatkan ejekan untuk beberapa anak itu mean something, gitu ya. Jadi kita perlu menyikapi itu dengan bijak. Kemudian kita sebagai orang dewasa juga bisa membantu pelaku untuk menemukan sebenarnya hidden motivasi dia di balik perilaku yang dia lakukan itu apa. Karena betul sekali tadi waktu dibahas di awal ya dengan Dr. Denta bahwa anak-anak yang menjadi pelaku itu ternyata ada sesuatu yang terjadi, gitu ya. Ada hal-hal yang selama ini mungkin tidak terpenuhi di rumah, sehingga dia berusaha untuk memunculkan itu di dalam lingkup sosialnya yang dia anggap mungkin bisa memenuhi kebutuhannya dia, gitu ya. Sehingga kita perlu juga melakukan proses pendekatan baik pada si anak, bagi pendidik ya, baik pada si anak maupun orang tuanya. Dan kita bantu dia untuk melihat situasi ini sebagai sesuatu yang tidak wajar loh, gitu. Dan bukan sesuatu yang bisa diterima. Kemudian sedikit tips mungkin ya untuk menghadapi situasi perundungan antara lain adalah kita sebagai orang dewasa perlu untuk peka mengamati perilaku anak. Jika ada perubahan yang biasanya dia ceria, biasanya dia mau ngobrol, biasanya dia mau melakukan banyak hal aktif di rumah, kok tiba-tiba dia jadi pendiam. Nah, ketika ada perubahan itu, seketika itu juga kita perlu untuk mengambil tindakan, gitu ya, bertanya ataupun mungkin menjajaki kira-kira apa sih sebenarnya yang sedang dia alami, gitu ya. Kemudian biasakan untuk melakukan dialog dengan anak. Jadi sebelum situasi atau kondisi seperti ini terjadi, biasakan kita untuk ngobrol dengan anak. Karena secara otomatis ketika kita ngobrol dengan anak, dia akan mudah untuk bercerita apapun yang terjadi di sekolah, gitu ya. Dan ketika kita menganggap bahwa setiap cerita anak ini adalah sesuatu hal yang penting, dia akan menganggap bahwa aku bisa bercerita pada ayahku, aku bisa bercerita pada ibuku, atau aku bisa bercerita pada ya mungkin sosok guru yang dia percaya dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian juga ajak anak berdiskusi mengenai apa yang dia rasakan. Ini akan membantu juga supaya anak-anak ini bisa mendeskripsikan apa sih sebenarnya yang aku rasakan dan apa sih sebenarnya yang terjadi pada diriku, gitu ya. Karena kadang-kadang tidak semua anak itu mampu untuk mengidentifikasi reaksi emosinya atau perbendaharaan emosinya itu tidak banyak, gitu ya, sehingga dia bingung ketika aku diperlakukan seperti ini tuh sebenarnya apa yang aku rasakan. Nah, dengan kita bisa mengidentifikasi nih apa yang dia rasakan, itu akan bisa membantu mereka juga untuk kemudian meregulasi dirinya dari situasi yang nggak nyaman ini, gitu ya. Salah satunya dengan cara memvalidasi perasaan mereka. Setiap ada kejadian tidak menyenangkan, kita bisa bantu mereka untuk validasi. Oh, kamu merasa marah ya ketika ada teman yang mengejek, gitu misalnya. Atau oh kamu merasa malu ya kalau ada yang mengolok-olok kamu di kerumunan di tengah teman-teman misalnya seperti itu. Kemudian juga
jadi contoh bagi anak mengenai bagaimana berperilaku dan menghadapi konflik. Ini sangat penting gitu. Kenapa? Karena ya bagaimana anak melakukan coping atau pengatasan masalah pada hal-hal yang dia hadapi, itu pasti dia merujuk pada bagaimana orang tuanya terutama melakukan coping behavior itu tadi. Tidak hanya pada anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga anak-anak yang menjadi pelaku itu tadi gitu ya. Bagaimana anak-anak ini bisa menjadi pelaku, itu salah satunya adalah dari dia belajar di rumah. Bagaimana orang-orang di rumah mengatasi masalah, bagaimana orang-orang di rumah berperilaku terhadap konflik, itulah yang dia contoh. Referensi itulah yang dia dapat. Gitu ya. Kemudian juga ajak anak untuk berdiskusi tentang perbedaan. Bahwa ya di dalam hidup itu tidak hanya dia dan keluarga, tetapi ada individual differences, mulai dari suku, ras, agama, terus warna kulit, ada anak-anak juga yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Mulai dari kecil itu mereka sudah dikenalkan dengan perbedaan, sehingga mereka tidak asing lagi melihat adanya hal-hal yang berbeda dari apa yang biasa dia lihat, gitu ya. Dan ini menjadi beberapa hal yang bisa kita ciri-ciri orang yang mungkin berpotensi gitu ya menjadi korban bullying itu yang seperti apa. Nah, dengan kita mengenalkan perbedaan ini, diversity ini, itu akan membantu dia untuk juga jadi lebih toleran, ya. Kemudian juga ajari anak untuk merespon perundungan. Kita perlu membekali anak ketika dia mengalami situasi sebagai korban, bagaimana dia harus mempertahankan diri dan lain sebagainya. Biasanya anak-anak yang lebih vokal, yang mau menyuarakan apa yang dia rasakan, itu kemudian nggak dibully lagi, biasanya gitu ya. Karena dianggap nggak seru, dia tidak mempan dibully. Sedangkan anak-anak yang cenderung lebih pendiam, anak-anak yang pasrah aja menerima perilaku ini, ya biasanya itulah yang kemudian akan menjadi bulan-bulanan. Dianggap dia adalah anak yang bisa dimanipulasi, gitu ya. Jadi kita juga perlu melatih anak mempersiapkan ketika dia berada dalam situasi tidak menguntungkan. Kemudian kita perlu untuk membangun koneksi dengan anak sehingga anak merasa aman dan cukup tanpa perlu mencari pengakuan luar rumah, gitu ya. Bahwa dia adalah anak yang berharga, dia anak yang fulfill secara psikologi, jadi dia tidak perlu mencari pengakuan di luar rumah, gitu ya. Kemudian ajari anak tentang welas asih akan sesama sehingga mereka juga sadar bahwa setiap individu itu punya keunikan, gitu ya. Setiap individu itu bisa berbeda, bahkan saudara pun berbeda. Sehingga ya orang yang lahir dari orang lain pun akan tentunya memiliki banyak perbedaan. Gitu. Kemudian bangun pola pikir kritis pada anak sehingga mereka mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang jahat, dan lain sebagainya. Kemudian juga bantu anak untuk menjadi tangguh sehingga mereka siap juga untuk menghadapi segala situasi yang terjadi di luar rumah. Ya. Oke, terakhir. Bullying is never fun. It's cruel and terrible gitu ya. Things to do to someone. So if you are being bullied, it's not your fault. No one deserves to be bullied ever. So we have to be kind. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian Dr. Denta yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup bisa menggambarkan apa yang dibutuhkan hari ini. Terima kasih Mbak Anggi, luar biasa loh materinya. Sangat padat banget, tapi kita bisa banyak belajar nih dari sini, terutama gimana caranya mendidik anak biar nggak mempan mau dibully. Karena bagaimanapun juga namanya bullying itu selalu ada ya dari masa ke masa. Betul. Dan mungkin sikap-sikap agresif dari anak-anak ya, dari orang-orang itu kan menjadi salah satu tadi kayak Mbak Anggi ya, orang itu bisa macam-macam karakternya, tipikalnya. Jadi kalau kita mau bikin dunia ini bebas dari orang-orang yang
agresif tadi ya mungkin nggak bisa, sulit gitu. Jadi kita bisanya mengajarkan gimana caranya ke anak-anak kita biar anti bullying. Benar tadi kata Mbak Ang gitu. Kalau misalnya anak-anak itu kalau dibully itu mereka tidak tampak tersakiti, itu malah jadi apa namanya tujuan dari bullyingnya nggak tersampaikan. Akhirnya bosen kan orang yang mau bully. Akhirnya bosan sendiri gitu, bosan sendiri terus habis itu jadinya nggak mau, nggak seru nih berarti. Iya. Ya kita lanjut aja langsung ke pertanyaan ya, Mbak Anggi, kita sesi tanya jawab. Izin minum boleh ya? Boleh minum. Kayaknya saya mau bikin sebelum ke sebelum ke pertanyaan yang lewat chat, ini saya mau ngasih ke yang raise hand, ya, ke Mbak Widya Ayu Bestari. Halo, selamat malam. Nah, silakan Mbak Widya, saya sudah memberikan itu. Halo Mbak Widya. Malam, Mbak Widya. Kalau Mbak Widya belum siap, saya kasih ke Mbak Puput. Nah, silakan Mbak Puput. Oke, halo selamat malam. Malam. Saya kebetulan kemarin habis diskusi juga Mbak sama teman saya karena kayaknya anaknya juga habis kena bully gitu. Terus jadi yang kita bingungin adalah, yang saya bingungin lebih tepatnya, misalnya saat bully itu konfliknya sudah diselesaikan gitu, anggaplah seperti itu di sekolah dengan gurunya. Setelah itu menurut Mbak, apakah kita perlu encourage anak kita yang korban bully itu ya udah mencoba berteman sama pelakunya, atau ya udah next time kamu nggak usah terlalu dekat sama dia, itu tuh maksudnya sebaiknya seperti apa? Oke. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Puput atas pertanyaannya. Pada dasarnya kan ketika anak ini mendapatkan perilaku tidak nyaman, dia pasti akan cenderung menghindar ya. Kita tidak perlu memaksa anak untuk kemudian menjadi baik dan menerima si orang tersebut untuk bisa berteman gitu ya. Ya sudah, ketika itu sudah diselesaikan, ya senyamannya anak ini aja gitu. Kalaupun dia akhirnya nggak mau dekat-dekat sama orang itu, ya nggak masalah gitu. Toh ini kan sumber traumanya dia nih gitu. Kadang-kadang ketika kita harus mendekati, itu kan sebuah beban tersendiri ya gitu. Belum lagi kita nggak ngerti nih, apakah si pelaku itu ternyata masih menyimpan dendam nih karena menganggap bahwa ketika diselesaikan aku adalah orang yang terpojokkan misalnya gitu. Nah jadi ya sebenarnya senyamannya anaknya aja gitu. Selama anaknya merasa bahwa ya it's okay aku mau berteman sama dia atau mencoba untuk berteman, ya nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya nggak mau, memilih untuk menarik diri dan menjauh dari orang tersebut, ya nggak apa-apa juga gitu sih. Tapi Jadi sebaiknya gimana tuh Mbak Anggi? Maksudnya kita secara proaktif itu, apakah kita langsung mengatakan dari kata Mbak Puput ya, udah nggak usah temenan aja sama dia gitu, atau kita memberikan sepenuhnya kendali pada anak, atau tergantung usia anaknya, gimana caranya nih biar yang jangan pertama yang sampai. bisa kita lakukan adalah kita validasi dulu ya gitu. Apa sih sebenarnya yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan tentang si anak tersebut gitu. Karena dengan kita validasi emosinya, kemudian kita tanyakan apa persepsi dia tentang anak tersebut, kita bisa tahu sebenarnya apa sih dibalik apa ya perilaku yang kemudian dia munculkan itu apa. Dan ya kita tidak perlu mengencourage dia untuk kemudian berteman atau menjauh gitu, tapi lebih ya udah serahkan aja pada anaknya. Toh kita bisa bertanya sih, apa yang mau kamu lakukan berikutnya nih terhadap si orang tersebut. Tapi kita tidak usah mengarahkan gitu ya, bebas aja si anaknya senyamannya seperti apa. Perlu nggak kita kayak melakukan apa ya, kayak checking in gitu kepada si anak dalam beberapa waktu secara rutin untuk menanyakan gimana sama si pelaku bullying itu, apakah udah berteman, apakah tidak berteman, atau bagaimana? Perlu nggak sih kita secara rutin, atau kita udah sekali aja terus selesai kita? Nggak apa-apa kita cek, tapi kita tidak perlu, kita bersikap netral aja, tidak perlu bertanya tentang apakah dia akhirnya berteman atau enggak, tapi lebih menanyakan ya secara umum, gimana anak ini, bagaimana situasi di sekolah, bagaimana hubungan kamu dengan dia,
Tapi apakah either itu dia berteman atau menjauh, sebaiknya sih kita tidak perlu untuk sampai sejauh itu. Takutnya nanti si anak ini justru malah terbebani karena oh aku jadi punya tanggung jawab ya untuk misalnya gitu ya, aku harus berteman dengan dia atau apa. Padahal mungkin dia nggak nyaman gitu. Oke, betul. Iya, iya. Jadi kita mungkin apa ya? Jadi benar ya, kayaknya kita nggak usah terlalu memaksa anak atau jangan sampai dia ada PR baru, dia udah jadi Iya. korban bullying, dia harus Jadi dia harus memperbaiki situasi gitu kan. memperbaiki situasi gitu kan. Betul sekali, Mbak. Ini saya ganti ke kolom Q&A dulu sebelum tadi ada yang resen. Mbak siapa nih? Mbak Nirmala Soraya siap-siap ya untuk live. Ini dari Mbak Nuning Azriliana. Anak saya umur 3 tahun bermain di playground yang ada di mall. Ketika bermain ada anak-anak usia 5-7 tahun. Berarti lebih tua nih dari anaknya. Ketika bermain tidak sabar dan mendorong anak saya. Nah, akhirnya saya menegur anaknya. Ya kan? Saya sudah menjaga anak saya untuk mengalah dan membiarkan anak yang besar untuk duluan bermain. Tapi karena mereka lebih cepat, jadi mereka lebih jadi hal itu sering terjadi. Nah, waktu itu kan biasanya kalau kita lihat di playground kan ada orang tua lainnya tuh. Nah, orang tua lainnya tuh malah diem aja. Gitu. Ya. Nah, jadi saya jadi berpikir, kata Mbak Nuning, ketika kita ingin anak kita aman di antara orang lain, bukankah hal yang utama menjadi dasar yaitu apakah anak kita aman untuk berada di lingkungan luar? Mohon tanggapannya ya. Oke, baik. Pada dasarnya ketika kita mendampingi anak-anak, yaitu ya usia mungkin di bawah 4 tahun, itu kan kayak masih perlu pendampingan gitu ya. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mbak Nuning Azriliana ini sudah benar gitu ya. Didampingi, kemudian ketika ada perilaku tadi ya, ada anak yang mendorong dan lain sebagainya, kita sangat boleh untuk menegur. Justru sebenarnya ketika kita menunjukkan peran ini di hadapan anak kita, itu menunjukkan bahwa ketika anak ini berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, aku itu dibantu. Kan tadi di materi sempat ada ya, kadang-kadang anak itu merasa bahwa dia kemudian jadi mistrust sama orang dewasa. Karena dia merasa tidak dilindungi, dia merasa tidak didukung. Nah, memang pada anak-anak di usia ini, 3-5 tahun lah sebenarnya, 3-5 tahun. Di bawah 4 tahun, itu kita sebagai orang dewasa masih perlu untuk mendampingi secara intens. Karena apa? Karena kita juga bisa mengajarkan pada anak-anak ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah ketika dia berada di dalam proses konflik ini tadi. Gitu. Jadi ketika nanti dia di usia yang lebih besar, di atas 5 tahun harapannya anak-anak sudah lebih mandiri secara emosional gitu ya. Sehingga ketika dia berhadapan pada anak-anak yang berperilaku kasar seperti tadi, dia bisa bilangnya aku nggak mau, kamu gantian dong gitu. Nah, tapi kan untuk mencapai proses itu dia perlu contoh. Nah, kita sebagai orang dewasa itulah yang ketika kita mendampingi, kita mengajari dia bagaimana caranya mengkomunikasikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Gitu sih. Iya, jadi walaupun nanti mungkin ketika misalnya Mbak Nuning tadi mengingatkan anak usia 5-7 tahun tadi, belum tentu kan mereka mendengarkan kan, karena ini Mbak Nuning kan orang lain itu orang asing. Betul. Tapi seenggaknya yang jadi poin utama itu adalah anak kita atau anak Mbak Nuning di sini itu jadi tahu mendapatkan contoh yang baik bahwa oh kalau ada yang nggak nyaman, orang tua saya datang membantu saya untuk mengkomunikasikan ketidaknyamanan tersebut. Dan nanti ketika sudah lebih besar anaknya di atas 5 tahun, anak akhirnya mendapatkan contoh yang tadi ya, berarti saya kalau misalnya merasa tidak nyaman, berarti saya akan melakukan seperti yang ibu saya lakukan, yaitu boleh ngomong gitu boleh ya. ngomong, betul. Jadi mungkin nanti tujuannya jadi beda memang. Tujuannya tidak berfokus ke gimana cara kita mengubah anak orang lain, yang bisa jadi mungkin mereka punya nilai yang berbeda atau bagaimana, terbukti dari mungkin tadi kata Mbak Nuning orang tuanya diam-diam saja kan berarti kan mungkin nilainya berbeda ya, tapi at least kita bisa menunjukkan kepada anak kita bahwa ibu di sini ada buat kamu gitu. Jadi mistrust tadi bisa kita hindari ya. Betul. Mbak Anggi, karena tadi bener nih Mbak Anggi nih, saya jadi ingat nih kadang anak-anak itu menjadi tidak bisa ngapa-ngapain atau tidak mau melakukan tindakan karena mereka mistrust terhadap orang dewasa atau orang dalam hal ini orang tuanya ya. Betul. Mereka nggak percaya ngapain aku bertindak karena toh orang tua tidak pernah ada di sisi saya gitu. Jadi ngapain saya harus bertindak gitu. Kadang
Ini kadang orang tua suka misalnya gini, Mbak Anggi. Kadang orang tua menganggap bahwa anak kecil itu nggak punya perasaan. Maksudnya dalam artian mereka nggak bisa. Ngerti. Iya, dan mereka nggak punya emosi gitu. Jadi Ya. kadang kita akhirnya miss di situ. Padahal anak itu juga punya kebutuhan dan emosi yang perlu divalidasi. Wah itu Oh, benar sama banget. satu lagi. Dan Ah, ini tidak hanya terjadi ketika dia berhadapan sama anak-anak ya. Pengasuh pun kita perlu berhati-hati. Saya punya klien yang dia itu sampai dewasa trauma sekali karena ibunya jauh lebih percaya mbaknya daripada dia, tapi ternyata secara fisik dia di apa namanya di abuse oleh si mbak. Nah, ketika kita sebagai orang tua tidak memvalidasi apa yang dia katakan, kan kemudian jadi ini ya, dia merasa bahwa ya sudah, aku dibully nggak apa-apa sama pembantuku gitu, sama asisten rumah tanggaku gitu, karena toh aku digimana-gimanain juga orang tuaku nggak tidak merasa percaya. nggak percaya gitu. Iya, Dan iya, itu kita iya, juga iya. perlu hati-hati. Iya, iya, Itu betul-betul banyak sekali. juga itu terjadi. Iya, iya, kayaknya banyak tuh Dengan kasus mbak kayak kan, gitu. jadi akhirnya mbaknya yang diopeni, tapi anaknya secara psikologis ternyata justru Oh mendapatkan iya. perilaku tidak menyenangkan. Iya, iya, betul-betul sekali. Wah, menarik sekali nih. Selanjutnya nih saya kasih waktunya ke Mbak Nirmala. Silakan Mbak Nirmala untuk, kalau bisa sih buka video ya, jadi kita bisa berinteraksi dengan lebih enak nih. Silakan Mbak Nirmala. Silakan. Iya, halo selamat malam Dok Den dan Ibu Anggi ya. Ya. Saya punya anak tuh umur 4,5 tahun, sudah di TKA gitu. Kadang saya lihat pergaulannya gitu, maksudnya hubungan sosial antara anak saya dengan teman-temannya seperti apa gitu. Ada satu masa di mana dia berhubungan dengan satu orang anak yang mungkin bisa dibilang kalau orang dewasa tuh apa ya, manipulatif mungkin ya, saya lihatnya kayak mungkin misalnya dia melakukan sesuatu kesalahan tapi menimpakannya kepada anak saya gitu. Nah, terus anak saya itu kayak diem-diem aja gitu, iya-iya aja gitu, padahal sayanya udah greget gitu. Gimana caranya saya memberitahu anak saya bahwa, "Kamu boleh loh untuk membela diri," gitu, atau, "Kamu boleh loh untuk mengatakan, 'Oh itu bukan saya loh yang melakukan,'" gitu misalnya. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik. Secara umum ketika anak kemudian apa ya, ketika kita menyadari situasi itu, kadang-kadang mungkin anak nggak bilang ya, tapi kita menyadari situasi itu, kita bisa melakukan checking realita pada anak gitu. Misalnya dengan kita bertanya, apakah kamu melakukan itu? Dia biasanya akan menjawab nih iya atau enggak gitu. Kemudian kita bisa tanya, kemudian siapa yang melakukan itu? Misalnya dia sebut si A gitu. Oke, kenapa kamu diem aja ketika si A bilang itu kamu yang melakukan? Nah itu kita bisa bantu dia untuk ajak ngobrol. Terus dari situ apa ya? Ketika dia digali, kita bisa kemudian memberikan atau masuk dengan ngomong ke dia bahwa ya kamu boleh loh ngomong misalnya sama guru atau ngomong sama siapa bahwa aku tidak melakukan itu, tapi dia misalnya kayak gitu. Itu nggak masalah gitu dan itu mungkin perlu untuk dilakukan berulang kali gitu. Bisa jadi mungkin ketika nah itu yang perlu digali ya gitu. Kita perlu menemukan kenapa kok akhirnya dia memilih untuk diam saja atau tidak menyampaikan itu ke orang lain gitu. Atau tidak menyampaikan bahwa oh ternyata si A nih yang melakukan itu. Gitu. Jadi kita perlu mengajak dia untuk sedikit demi sedikit berdialog tentang itu dan kita juga bisa berdiskusi nih misalnya itu kejadian di sekolah gitu ya. Kita bisa berdiskusi dengan gurunya. Sebenarnya bagaimana sih pengamatan guru terhadap anak kita dan pengamatan guru terhadap si temannya. Oke. Iya, kayaknya poin yang perlu ditekankan adalah kita mungkin perlu mengulang berkali-kali ya Bang. Karena Ya. belum tentu kita bertanya satu kali itu anak kita langsung terbuka. Karena kan Betul. pasti ada hambatan tadi, entah dia di sekolahnya seperti apa gitu kan. Dan kita perlu, dan mungkin kita juga jangan terlalu memaksa ya Mbak Anggi. Iya. Maksudnya jangan terlalu nge-push anaknya. Kenapa? Kok kamu diam aja? Kenapa? Gitu. Ada apa? Kadang anak itu ketika kita mempush mereka, anak itu jadi malah menarik diri. Kayak ada hambatan lain. Ini kadang nggak cuma orang dewasa yang butuh space ya. Kadang anak juga butuh space dalam hal ini, butuh ruang yang cukup sebelum akhirnya kadang mereka butuh mundur dulu selangkah sebelum mereka maju 2 langkah untuk bicara sama orang tuanya. Jadi poin yang kayaknya perlu saya tekankan juga adalah
take your time sebagai seorang tua, ya, sebagai orang tua itu, dan mungkin kita berulang kali dengan cara yang baik, ya, dan mungkin dengan nada yang tentunya yang tidak memaksa, ya, atau mungkin jangan terlalu patronizing, jangan menganggap bahwa anak itu ada di bawah kita dan kita ayo kamu harus bilang gitu, harus gini gitu, harus gitu kan. Tapi kayaknya dan kita bisa pakai cara lain ya Mbak Anggi ya, karena observasi kalau di dunia tumbuh kembang anak, observasi itu nggak cuma cukup di satu momen aja memang. Jadi kita mengobservasi kejadian itu di beberapa momen yang berbeda, dan mungkin kalau misalnya Mbak Nirmala tadi menemukan momen tersebut, ya kita cross check kembali di sekolah seperti apa, dari gurunya seperti apa gitu. Begitu ya Mbak Nirmala, ya, semoga menjawab pertanyaannya tadi. Selanjutnya ini aku mau kembali lagi ke Q&A. Ada pertanyaan menarik nih di Q&A. Ini saya mohon maaf dulu ya, kayaknya nggak semua Q&A bisa dibacakan, jadi saya akan pilih dari beberapa pertanyaan. Nah ini, oke, menarik banget ini. Mbak Anggi, dari Mbak Anissa, Mbak Anggi, ketika kita sudah membangun komunikasi, sudah mengajarkan tangguh, sudah melakukan apa yang dikatakan Mbak Anggi tadi pada intinya, tetapi anak tetap dibully, apakah yang harus dilakukan? Apakah ortu harus turun tangan langsung ke pembulinya? Ya. Atau bagaimana step-stepnya, Mbak? Kalau kemarin ngelihat respon di media sosial itu memang unik-unik, Mbak. Jadi kadang mereka, wah ini harusnya orang tuanya datang langsung ketemu orang tuanya, orang tua yang si anak pembuli tadi langsung berantem gitu ya. Berantem aja langsung di situ. Nah, sebenarnya gimana caranya biar terutama pada kasus di mana anak terus-terusan dibully. Kita udah ngajarin tangguh nih, kita udah ngajarin komunikasi, kita udah mau validasi, tapi tetap dibully. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Ya, ketika itu terjadi pada instansi sekolah, saya rasa ini perlu ada komunikasi ya antara ketiga belah pihak gitu, antara orang tua, si guru atau pihak sekolah, dan juga anak-anak ini gitu. Dan penyelesaian ini dengan bertemu, berkonsolidasi, itu kan pasti ada hal yang kemudian bisa terungkap. Dan biasanya ketika sudah bertemu secara langsung seperti ini, anak-anak yang melakukan bully pun juga pasti akan berpikir gitu bahwa oh iya, dan ini sebenarnya kan proses penyadaran ya, ketika kemudian dia dihadapkan pada situasi seperti ini, dia menjadi sadar bahwa oh ya, apa yang dia lakukan ini sesuatu yang tidak baik, dan itu proses edukasi juga gitu. Tapi jangan kemudian kita sebagai orang dewasa turun tangan dan turut membuli si pelaku gitu, karena sebenarnya ini ketika kita melakukan itu akan jadi lingkaran setan aja gitu, seperti itu gitu. Tapi justru kita hadir sebagai orang yang membantu si anak ini untuk sadar bahwa perilaku yang dia munculkan itu menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain dan lain sebagainya gitu. Dan komunikasi antar orang tua dengan sekolah ini perlu baik sehingga itu bisa menjadi jembatan, karena kadang-kadang ya ini ya kelemahannya, entah apakah di seluruh penjuru dunia juga begini ya gitu, tapi ketika komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan orang tua ini tidak berjalan dengan baik, akhirnya mereka ribut sendiri gitu. Kemarin seperti yang tadi saya cerita ya, saya sempat menangani kasus bullying juga. Saya minta pada orang tuanya untuk ketika bertemu, jangan kemudian kita memojokkan si orang tua dari pelaku. Karena pasti ketika kita memojokkan, mereka pasti akan menutup diri, defense gitu ya. Ya kita perlu tanya, apakah dia sadar dengan apa yang sudah dilakukan anaknya, dan menurut dia perilaku ini seperti apa gitu, sehingga ya si anak ini juga tidak merasa dihakimi gitu. Tapi kalau apakah kita turun tangan untuk bertemu, menurut saya tetap perlu ada mediasi. Jangan kemudian kita main hakim sendiri ketemu sama anaknya, kemudian kita marahin dan lain sebagainya. Ya itu sama aja kita sebagai pembuli kan sebenarnya gitu. Oh iya benar juga ya. Iya. Jadi memang karena biasanya settingnya itu ada di settingan di luar rumah ya Mbak Anggi ya. Jadi kita tetap harus akhirnya mengikut sertakan si pengampu settingan tersebut. Berarti misalnya kalau sekolah berarti ini sekolah ya. Jadi untuk mencari jalan tengah bersama-sama. Terus ini ada juga nih pertanyaan menarik dari Mbak Nisi. Terus apa sebenarnya tindakan yang harus diberikan kepada si pelaku? Ya, yang dalam hal ini pasti kan masih anak-anak juga ya, masih underage, masih di bawah umur.
ketika dia menjadi perundung, dan biar dia tidak mengulangi dia perundung lagi. Apakah yang namanya hukuman itu efektif? Dan kalau misalnya ada hukuman yang efektif, bentuk hukumannya itu seperti apa? Oke. Itulah kenapa tadi kita sempat di awal membahas tentang dinamika yang terjadi pada pelaku ya, gitu. Bahwa ya pelaku itu pasti melakukan itu ada hidden motivation-nya, gitu. Ada sebabnya kenapa kemudian dia menjadi pelaku dan dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya, dominasi dirinya terhadap orang lain. Kalau kita merasa nggak punya tenaga, ya tadi jalan salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita bertemu dengan sekolah dan meminta bantuan sekolah untuk kemudian bisa membina si anak ini. Tapi kalau kita punya tenaga lebih gitu ya, kita bisa mendekati anak ini. Gitu. Jangan-jangan ya itu tadi, mungkin dia kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, dia kurang perhatian, dia kurang ada pengakuan yang diberikan oleh orang-orang di lingkup keluarganya dia gitu. Sehingga kita bisa mendekati anak ini, kemudian justru memberikan perhatian yang mungkin selama ini nggak dia dapatkan. Gitu. Karena mungkin dengan kita memberikan perhatian, ya hampir sama sebenarnya si pelaku dengan korban itu ya, ketika kita tanyakan, are you okay? Ya mungkin dia akan berubah loh dengan itu. Bahwa selama ini nggak pernah ada yang tanya sama aku, apa sih yang sebenarnya aku rasakan, apakah aku baik-baik saja, dan lain sebagainya. Nah mungkin as simple as kita menolong anak ini dengan bertanya, memperhatikan dia, justru bersikap baik sama anak ini, itu justru akan mungkin merubah dunianya. Gitu. Dia punya persepsi yang lain tentang situasi sosial ataupun situasi dalam sebuah keluarga itu sebenarnya seperti apa. Biasanya kalau yang jadi hidden motivation para pembuli itu apa sih, Mbak? Maksudnya apa sih sebenarnya yang mereka cari? Jadi biar kita bisa tahu gitu ya. Seperti yang tadi itu kan ada needs of attention ya kadang-kadang. Yang itu sebenarnya kan ada needs of attention, ada perasaan frustrasi, ada hal-hal yang ingin mereka keluarkan, yang itu mungkin manifestasi dari lingkungan keluarganya dia. Mungkin di dalam rumah itu banyak konflik. Dia sering lihat orang tuanya berantem. Dia sering lihat orang tuanya berkata kasar. Dia diabaikan. Nah, dia mencari atensi itu kemudian di luar. Atau mungkin selama ini dia ya apa-apa itu selalu dituruti, apa-apa selalu dibiarkan saja gitu, sehingga ya akhirnya yang muncul adalah perilaku seenaknya sendiri kayak gitu. Nah mungkin dengan kita memberikan intervensi yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di rumahnya, itu bisa membuat dia merasa bahwa oh ya aku ternyata mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu. Dan anak-anak pada kondisi yang seperti itu biasanya mereka sangat sensitif. Sehingga ketika ada hal yang berbeda, dia akan merespon dengan cara yang berbeda juga. Mungkin kalau kita perhatikan ya, buat yang jadi pendidik di sekolah, anak-anak yang bandel ini biasanya, yang dianggap bandel gitu ya sama guru gitu ya, itu ketika mereka didekati oleh guru, dia akan jadi anak yang justru akan membantu si guru mengkondisikan kelas. Tapi ketika si anak ini kemudian dimusuhi oleh guru, dia akan jadi troublemaker. Gitu. Nah itu kan tergantung sebenarnya intervensi dari kita seperti apa. Oke, ya. Ini tadi apa namanya? Sama juga nih yang ditanyakan oleh Mbak Elizabeth ya. Gimana? Apakah ada buat pelaku perundungan selain menemukan hidden motivation tadi itu apakah ada? Kadang ini kita nggak tahu nih. Jangan sampai kayak kenapa jadi saya sebagai orang tua korban punya tanggung jawab untuk mencari hidden motivation-nya gitu kan. Sebenarnya selain mencari hidden motivation itu apalagi yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu. Apakah misalnya nih contohnya nih kalau udah apalagi kalau bullying di sekolah udah nggak teratasi dengan baik, itu juga ditanyakan di sini, terus habis itu pihak sekolah tidak merespon dengan baik. Apakah apa sebenarnya tindakan yang bijaksana untuk menyikapi hal itu? Terus sebenarnya sampai kapan sih kita, maksudnya batasnya orang, gimana cara orang tua korban bullying itu ngeset batasnya batasnya mereka gitu, Mbak. Oke. Pada dasarnya kan ketika itu tadi ya, ketika kita masuk dalam sebuah instansi, kita tidak bisa kemudian masuk begitu saja, gitu kan. Yang bisa kita lakukan ada dua, gitu. Kita melakukan pendekatan secara secara instansi itu tadi, atau kita mendekati secara personal pada anak kita, gitu. Kita bisa mendekati secara instansi, misalnya di sekolah kewalahan, gitu. Di dalam
sekolah ini sendiri kan sebenarnya ada komite ya gitu. Yang saya yakin ketika ada terjadi satu situasi yang resah itu biasanya nggak hanya 1-2 orang gitu. Pasti beberapa orang tua lain pun akan merasakan atau mengamati situasi. Nah, saya rasa itu sesuatu yang bisa dilakukan juga. Jadi makanya perlu ada kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah untuk kemudian melakukan pembinaan pada anak-anak seperti ini. Gitu. Dan ketika perundungan atau bullying ini sudah mencapai pada batas yang mungkin dianggap tidak bisa ditoleransi, ya menurut saya perlu ada tindakan yang tegas ya, baik itu dari si komite ini ataupun mungkin dari melalui pihak sekolah pada anak yang bersangkutan. Entah dilakukan pembinaan, di BK, dan lain sebagainya, atau hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian bertemu dengan orang tuanya, dan lain sebagainya. Kayaknya itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Kayak gitu. Kemudian kalau pada anak kita ya tentunya kita bisa mengatakan pada mereka bahwa apa ya, kayak memberikan pengertian gitu bahwa situasi itu tuh terjadi bisa jadi karena ya ada sesuatu yang terjadi pada anak ini gitu. Sama seperti quotes yang tadi ya, bahwa ya kita itu tidak apa ya, no one deserve untuk dibully gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi pada pembuli, maka ya the problem ada pada mereka gitu. Sehingga kita bisa menguatkan anak kita bahwa ya ketika dia menjadi korban itu bukan salahnya dan permasalahan ada pada si pelaku. Kamu hanya perlu untuk bertindak tegas sehingga anak ini nggak lagi kemudian membuli kamu. Perlu nggak, ada suka ada pertanyaan kayak gini kan, biasanya bullyingnya dalam bentuk fisik nih, ada beberapa kan bully dalam bentuk fisik. Perlu nggak sih anak kita bekali untuk membalas secara fisik juga para bullyingnya itu kayak gitu kan? Soalnya ada beberapa nih yang nulis, aku kalau saya jadi orang tuanya, anak saya akan saya ajari bela diri. Jadi begitu dibully langsung dibalas gitu. Kalau ditendang ya tendang balik. Apakah itu sebuah bisa jadi satu pilihan solusi, Mbak Anggi? Itu kita bisa ajari anak kita sebagai pilihan terakhir. Karena kita juga tidak inginkan anak kita berperilaku agresif. Gitu. Jadi kayak oke, ketika misalnya dia melakukan 1, 2, 3 kali, kita ingatkan, anak kita mengingatkan, aku nggak suka, aku nggak mau, tolong jangan begitu dan lain sebagainya, tidak digubris, ya ketika dia merasa itu adalah salah satu cara yang bisa dia lakukan untuk membela dirinya, selain melaporkan ke orang dewasa, ya nggak apa-apa juga, supaya si pelaku juga mendapatkan efek jera, gitu. Tapi bukan berarti kemudian begitu dilakukan pertama, dia langsung menyerang balik, itu juga enggak. Dia perlu ada step-step yang dia lakukan, gitu. Sehingga dia tahu, oh pada situasi yang seperti ini aku masih bisa memberikan toleransi, tapi kalau enggak ya sudah gitu. Itu adalah cara yang bisa dilakukan sebagai bentuk defense. Tapi ada nggak sih sebenarnya faktor-faktor yang membuat si anak itu tidak bisa, ini juga ada pertanyaan nih, tidak bisa membela dirinya sendiri? Kita udah bilang nih, pokoknya kamu kalau dibully ngomong gitu kan, seenggaknya lapor ke guru. Tapi faktor-faktor apa yang membuat akhirnya si anak dibully lagi, karena kalau kita lihat di video-videonya ya yang suka beredar di media sosial itu kan kelihatan banget tuh si anak diem aja terus ditendangin sama teman-teman yang lain atau sama si pembulinya itu. Nah, faktor apa yang membuat dia tidak bisa membela dirinya sendiri sih sebenarnya, Mbak Anggi? Sebenarnya yang membuat dia tidak bisa membela dirinya sendiri ada beberapa tipe ya. Kalau misalnya kita bicara tentang tipe anak-anak yang mungkin rentan untuk dibully gitu ya. Biasanya adalah anak-anak yang itu tadi. Ketika dia diejek pertama kali atau dia dibully pertama kali, dia akan cenderung diem, pasrah aja gitu. Ya udah gitu. Misalnya diambil pulpennya, diambil pensilnya gitu. Ya udah, diem aja, ambil aja. Aku minta uangnya dong. Sama dia dikasih gitu-gitu. Jadi kayak anak-anak yang mungkin tidak bisa mempertahankan atau antara terlalu baik dan tidak bisa mempertahankan apa yang dia punya gitu, sehingga dia akan jadi lebih mudah untuk dimanipulasi gitu. Dan dianggap mereka juga kayaknya tukang bully itu memilih-milih korban ya sebenarnya ya. Ya. Jadi kadang mereka udah kayak mencari kira-kira mana yang cocok jadi korban. Iya nggak sih? Kalau ada seorang anak yang udah dari awal vokal mungkin nggak langsung dijadikan, ya kayak tadi Mbak Anggi bilang, nggak seru kalau dijadiin korban bullying gitu. Dan dicuekin gitu, misalnya kayak sama si anak ini nggak direspon, biasanya si orang ini juga
akan bosen juga lama-lama gitu. Tapi kalau anak-anak yang kayak ketika dia dibully dia tampak ketakutan, ketika dibully dia tampak tertekan. Nah, itu biasanya sih anak-anak yang suka membuli itu biasanya akan bisa melihat gitu. Mana anak-anak yang mudah dimanipulasi dan mana anak-anak yang kayaknya dia cuek aja deh, dibully juga dia jalan-jalan aja, dibully juga dia lewat-lewat aja beraktivitas biasa dan lain sebagainya tanpa ada perubahan sikap dan lain sebagainya, biasanya mereka bisa membaca itu. Oke, kalau misalnya bullyingnya terjadi, ini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya bullyingnya terjadi pada anak dengan kebutuhan khusus, ya kan anaknya tidak bisa menceritakan apa yang tidak terjadi, bagaimana sebenarnya orang tua tersebut mensikapi hal itu gitu? Ya. Biasanya memang tidak bisa menceritakan, tetapi biasanya akan terlihat. Anak-anak ini biasanya akan jadi lebih sensitif, kemudian jadi lebih apa ya? Mungkin tantrum ya, kalau kecenderungannya anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh ketika dia tidak mampu menyuarakan apa yang dia rasakan atau yang dia mau, kan mereka tantrum gitu ya. Nah, biasanya ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, ada regresi yang misalnya disabilitas intelektual gitu, yang tadinya dia sudah bisa toilet training sendiri gitu, tapi kemudian dia kok tiba-tiba jadi ngompol dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu peka. Jadi ketika ada perubahan kita perlu peka dan kemudian kita bisa cross check ke sekolah apa yang terjadi dan lain sebagainya. Gitu. Atau meminta bantuan pihak sekolah untuk mengamati apa sih yang terjadi pada anak ini selama berada di lingkungan sekolah. Oke. Iya benar, kalau misalnya anak dengan kebutuhan khusus memang kita kadang, biasanya kalau kita punya anak kebutuhan khusus, orang tua itu jadi lebih sensitif memang, karena kan apapun perubahan dari si anak tadi yang berkebutuhan khusus, orang tua itu lebih mudah Aware untuk mengetahui, biasanya. lebih aware, karena kan anaknya udah sensitif, biasanya itu membuat orang tua otomatis jadi ekstra sensitif juga. Jadi ya betul, apalagi sekarang kan zamannya sekolah itu lebih ke sekolah inklusif ya, Ya. Bang. Jadi semuanya nyampur jadi satu dan memang bisa aja dalam dua kasus di mana anak-anak berkebutuhan khusus tadi jadi korban bullying. Nah ini kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya senada semua. Tadi Mbak Anggi sudah memaparkan semuanya. Itu mungkin sebagai penutup nih, ya kira-kira closing statement dari Mbak Anggi untuk bagaimana cara kita membesarkan anak biar tahan terhadap bulian. Oke, yang jelas ya itu tadi ya, kita perlu membantu anak untuk bisa menjadi anak yang tangguh gitu secara mental gitu ya, bahwa proses ini kemudian dibangun dengan cara kita memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk dia bertumbuh dan berkembang secara fisik dan secara psikologis tentunya, sehingga ketika anak-anak ini terpenuhi kebutuhannya untuk bertumbuh dan berkembang, dia akan cukup mampu untuk memilah gitu ya, mana hal yang baik, mana hal yang buruk, dan dia akan punya power untuk bisa as simple as dia cerita sama kita kalau dia merasa nggak nyaman gitu. Karena biasanya anak-anak yang menjadi korban pun kadang itu tadi ya, kalau kita lihat di video itu kan bahkan ayahnya pun tidak merespon dengan benar apa yang dia rasakan, hanya memberikan ya sudah begini aja kan udah selesai gitu. Nah, makanya kita sendiri juga perlu untuk menjadi teman ngobrol yang baik untuk anak, sehingga anak juga merasa bahwa apa yang dia sampaikan itu matters buat kita. Betul kali. Jadi selalu hadir buat anak ya, Mbak Anggi ya. Gampang diucapkan tapi sangat sulit sekali dipraktekkan. Bahkan bagi kita para praktisi-praktisi ini ya. Pokoknya belajar sepanjang hayat. Kadang-kadang Belajar sepanjang hayat. Saya pokoknya ini sambil belajar juga gitu. Ini sambil belajar juga, betul. Dan kadang-kadang ini kalau saya sih remarks-nya buat para orang tua ya. Saya sangat appreciate sekali yang sudah datang pada malam hari ini. Kita sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang baik, tapi pada dasarnya menjadi orang tua yang sempurna itu sulit ya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya, betul. Karena Bang Anggi, saya selalu mendapatkan, ini kan kebanyakan
yang ikut sini kan dari pembaca surat dari Dokden ya, dari email newsletter saya. Saya orang tua suka sharing pengalaman mereka, dan memang salah satu sharing terbesar dari para orang tua itu adalah insecurity. Jadi merasa kurang, merasa nggak cukup jadi orang tua gitu. Saya di sini ada Mbak Anggi, saya juga bisa mengatakan bahwa nggak ada orang tua yang sempurna ya. Adanya kita kalau kita baru tahu sekarang misalnya ilmunya, ya nggak apa-apa, kita langsung praktekkan. Jangan menyesali bahwa kadang ini banyak sekali yang menyesal, kenapa sih saya nggak tahu dari dulu gitu kan, kasihan anak saya dan segala macam. Well, anak kita adalah bagian dari pembelajaran kita. Jadi kalau kita baru tahu sekarang, ya udah nggak apa-apa, kita belajar di situ. Yang jelas part dari Mbak Anggi tadi yang bilang membuat lingkungan yang bagus itu sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab kita bahkan sebelum anaknya lahir. Ya, ini kalau bagian dari saya, kita punya banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa bahkan emosi kita ketika yang terjadi pada kita sebelum anak-anak lahir atau bahkan kita sebelum anak-anak kita dibuat sekalipun, itu tuh bisa menurun ke mereka gitu. Jadi emosi-emosi pada trauma-trauma masa lalu itu sebenarnya bisa dalam tanda kutip itu kita turunkan kepada anak-anak kita. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati. Ini banyak juga soalnya Mbak Anggi yang even belum punya anak tapi ikutan, ya bagus banget. Ya. Jadi nggak usah nunggu sampai kita punya anak dulu, nggak usah nunggu sampai kita hamil dulu, gitu kan. Nggak usah nunggu sampai kita married dulu. Jadi semua trauma-trauma negatif yang kita punya, semua emosi-emosi negatif yang kita punya, kayaknya kita validasi dulu, ya kan? Perlu kita proses. Kita mau belajar memproses itu. Betul, kita belajar proses dengan baik, ya. Jadi kalau kita udah proses dengan baik, nanti kita lihat kalau kita kesulitan memproses trauma-trauma tersebut, ya ask for help. Kayaknya nggak ada, zaman sekarang nggak ada salahnya untuk kita mencari bantuan dari orang lain atau mungkin bantuan dari profesional yang Mbak Anggi ya, biar kita bisa akhirnya pada ujungnya menjadi orang tua yang baik gitu. Bahkan kita profesional pun membutuhkan profesional lain, betul nggak? Iya betul gitu. Kita juga sebagai perusahaan kadang membutuhkan profesional yang lain untuk saling membantu gitu. Apalagi jadi orang tua itu sulit banget. Jadi orang tua ya tadi saya tuh ngeliatin itunya Mbak Anggi tadi, wah banyak banget ya PR orang tua. Nah itu sulit banget, dan kita belajarnya bareng. Terus habis itu kalau merasa kesulitan jangan lupa support sistemnya. Jadi aku selalu bilang Mbak Anggi sama teman-teman yang entah di media sosial atau entah dari email newsletter bahwa it always takes a village to raise the kid. Jadi benar-benar butuh sekampung ya. Kita butuh banyak orang. Semakin banyak yang membantu kita, ya nanti insya Allah nanti lingkungan yang bebas bullying ya, lingkungan buat tumbuh kembang anak yang baik itu jadi lebih gampang tercapai gitu. Oke Manggi, udah lewat 6 menit, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, buat para orang tua sekalian. Terima kasih Manggi untuk waktunya. Terima kasih. Kita belajar bareng-bareng. Ini terus terang ini webinarnya agak lumayan mengena gitu ya, kayak agak-agak semi emosional gitu. Dengerin doanya karena saya harus relate lagi sama pengalaman saya, dan kayaknya teman-teman sekalian juga pada banyak yang relate terhadap pengalamannya masing-masing gitu. Demikian dulu webinar kita pada malam hari ini. Nanti rekamannya buat teman-teman akan saya share kembali lewat surat dari Dokden. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Untuk kurang-kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.